Assalamualaikum Kang Papap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Kang Solim, apa kabar? Damang, mana ini videonya? Tampilan Bentar ya. mukanya. Oke, siap. Ini saya udah lama nggak pakai Zoom karena selama ngajar itu keseringan disuruhnya pakai Google Meet karena kan gratis ya dan tidak ada batasan. Ini jadi Iya. agak adaptasi lagi. Oke, sebentar ya. Sip. Ini di Australia berarti ya sekarang? Masih di Australia, Kang. Masih di Oh Australia. iya. Kebetulan di sini kan reuni sama keluarga. Alhamdulillah. Cuman karena visa udah mau habis, harus pulang lagi 5 hari lagi. Jadi tapi nggak bisa diperpanjang? Nggak bisa diperpanjang? Sebenarnya bisa. Cuman karena kondisi sebagai alumni beasiswa Australia Award, itu ada aturan setelah pulang itu nggak boleh balik lagi, nggak boleh. Ya, pokoknya harus serving the country selama 2 tahun. Jadi saya selama 3 bulan di sini ditambah lagi hutang saya harus 3 bulan lagi nanti. Oh. Jadi kalau misalnya nggak bayar disebutnya 2 years exclusion, itu saya harus bayar penalti dan iya. 100 ribuan dolar. Jadi daripada bayar hutang sebesar itu ya udah pulang aja dulu lah. Jadi ada miripnya dengan itu ya, LPDP ya, ada kewajiban itu. Betul. Iya. Meskipun sempat kontroversial kemarin ya. Iya. Aktivis HAM kita. Veronica Koman, iya. Gimana Kang Salim? Udah lama nih nggak ketemu di Bandung. Iya, aman-aman alhamdulillah aja? sehat. Ini anaknya siapa namanya? Saya lupa lagi tuh. Yang Alex. umur berapa tahun tuh? Alex bentar lagi 2 tahun, bulan depan itu 2 tahun. Alhamdulillah. Iya. Ini moderatornya namanya Melia. Melia ada? Cek. Iya, Melia udah kontak Udah ya? dengan saya kemarin. Siap. Enggak, mungkin Melia, silahkan bisa dimulai, Mel. Sebentar. Ini lagi situasi pandemi, masih ke Salman, Kang? Atau di rumah aja, kerja dari rumah? Masih, Kang. Masih. Jadi, kita di Salman itu WFH dari bulan Maret tanggal belasan lah ya, 16 mungkin. Baru beres masuk lagi itu belasan Juni juga, pertengahan Juni. Oh iya. Nah, cuma ini sekarang karena kasus meningkat, nggak tahu nih apa bakal ada WFH lagi apa enggak. Sebagian balik lagi WFH, sebagian. Betul. Karena kasus meningkat ini. Tapi sholat, ya gimana Kang? Iya benar, kelihatan kalau dari pemerintah tuh kayak under control ya, tapi kalau lihat dari data-data mengerikan ini. Kayak nggak pernah hidup di Orde Baru aja. Betul. Dan benar nih nggak main-main karena keluarga saya juga sekarang orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadirat Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita diberikan kesehatan yang paripurna untuk mendapatkan hikmah dan kebijaksanaan serta pengetahuan serta informasi melalui topik yang sangat penting yang inherent dengan kondisi saat ini, yakni peta gerakan umat Islam, hijrah, dan sufisme perkotaan. Bisa berikan aplaus dulu nih, supaya tegang para peserta. Baiklah, terima kasih dan saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta webinar pada hari ini dan juga para pembicara, yang mana ini adalah series kesekian kalinya dari seri webinar Sufisme Perkotaan, Fenomena dan Perspektif Keilmuan, yang bekerja sama dan berkolaborasi oleh PICTS, Komunitas Penggiat dan Peneliti Tasawuf, yang tadi sudah bekerja sama dengan Studio Humanika ITB. Baiklah, tidak usah berlama-lama, sepertinya sudah pada ingin tahu nih, apa sebenarnya yang ada di
acara ini itu. Tapi untuk itu sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Ikhyari, alumnus Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika ITB dan sekaligus aktivis senior Pembinaan Tilawat Al-Quran Salaman ITB. Kepada Akhina Ahmad Ikhyari, Saudara Ahmad Ikhyari dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul karim. Semoga ayat tadi sebagai ayat untuk membuat kita semakin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga acara ini punya nilai yang sangat besar untuk jiwa-jiwa kita. Amin Allahumma amin. Baiklah, sepertinya ini sudah tidak sabar lagi dengan materi yang akan disampaikan. Nah, perlu diketahui bersama, acara ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Ya, ini sesi pertama oleh Bapak Indra Hikmawan Saifullah, yang akan saya berikan waktu 30 menit dengan 15 menit untuk pemaparan dan 15 menit untuk diskusi. Namun saya mohon maaf karena kami tidak menyediakan open mic. Jika ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskannya di kolom chat. Kemudian sesi kedua akan disampaikan oleh sekitar jam 2 nanti, akan disampaikan oleh Kang Salim Rusli, STM Ikom, Manajer Studi Humanika ITB. Dan sebagai awalan saya Melia Irawan selaku moderator yang akan menemani sahabat dalam 2 jam ke depan. Tahun 1980 menjadi awal kemunculan dari gerakan Islam, Islamic Movement. Ideologi transnasional dari Timur Tengah datang ke Indonesia melalui underground. Gerakan transnasional ini merupakan gerakan yang walaupun bukan dikatakan sebagai gerakan hijrah, tapi menginspirasi untuk gerakan selanjutnya. Tren sosial di Indonesia mulai menjamur. Fenomena hijrah, artis, fenomena fashion, dan tren busana muslim kian diminati. Sebuah indikasi apakah Islam benar-benar hadir di negeri kita, ataukah hanya sebagai political Islamisme. Ataukah ini sebagai sebuah kesadaran akan kehadiran kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Sufism? Nah, di sini akan hadir pembicara pertama kita, yakni Bapak Indra Hikmawan Saifullah, SIP, Magister Internasional, Hubungan Internasional. Beliau adalah dosen fisik Unpad, peneliti gerakan hijrah, kandidat doktor dari Murdoch University Australia. Beliau pada hari ini sangat interest di bidang political of Islamism, Middle Eastern political history and culture, social movement, popular culture, media, global communication, dan mohon untuk ditampilkan kepada para peserta operator untuk CV beliau. Ya, bisa disimak bersama. Beliau ketika saya membaca ini, saya sangat sepertinya sangat mendalami untuk gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Ada juga relate dengan Middle Eastern gitu. Kemudian nanti juga sekarang lagi fokus dengan gerakan hijrah. Dan mungkin teman-teman juga sama penasarannya dengan saya. Nanti kita akan diskusi bersama terkait apa yang sebenarnya yang terjadi pada hari ini tentang fenomena hijrah di Indonesia. Kepada Bapak Hikmawan Saifullah, dipersilakan. Oke, terima kasih Teh Melia, Kang Salim, dan teman-teman semua yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk hadir dalam kegiatan diskusi hari ini. Terus terang saya sangat senang dan berbahagia bisa diundang kembali oleh pihak Salman, khususnya Kang Salim dan kawan-kawan, untuk berdiskusi lagi. Sebelumnya kita pernah ada diskusi juga ya Kang ya, setiap Jumat waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya waktu itu saya terakhir memberikan semacam seminar kecil lah waktu itu. Yeah. Dan itu kalau nggak salah hasil presentasinya itu adalah hasil dari penelitian yang waktu itu masih segar-segarnya data. Betul. Itu baru saya ambil dari lapangan, dan sebenarnya sejak itu sampai sekarang data ini sudah banyak diolah lebih baik daripada sebelumnya, dan saya lebih mempunyai gambaran yang lebih luas tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di kalangan
khususnya anak muda yang hidup di perkotaan gitu ya. Untuk Kang Salim, Teh Melia, dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya mungkin akan mulai dengan pemaparan saya dengan menampilkan PowerPoint slide saya sebentar. Oke. Jadi tema yang akan kita bahas hari ini kebetulan khususnya dari saya adalah mengenai hijrah dan politik kesalehan di perkotaan atau di lingkungan urban, gitu ya. Sebagian teman-teman bertanya, kenapa sih mau melakukan kajian tentang agama, khususnya gerakan keagamaan, ketika background pendidikan saya itu sebenarnya politik dan internasional, gitu. Panjang ceritanya, gitu ya. Ketika saya harus menjelaskan kepada mereka, tapi intisarinya adalah fenomena yang terjadi sekarang di berbagai kota-kota di Indonesia, khususnya seperti di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta ya, yaitu fenomena hijrah atau gerakan kembali ke agama gitu ya. Itu terjadi bukan di Indonesia saja, tapi ternyata di negara-negara lain gitu ya. Mungkin ada istilah lain yang digunakan oleh para pengamat politik adalah gerakan populisme gitu ya. Di sana, misal di Amerika Serikat, di Eropa, di Australia, dalam beberapa tahun terakhir itu fenomena yang muncul adalah kemunculan atau perkembangan gerakan populisme sayap kanan. Kalau misalnya di Amerika, Eropa, dan Australia, populisme yang berkembang sayap kanan itu adalah rata-rata kelompok supremasi kulit putih gitu ya, atau neofasis gitu ya, dan rata-rata anti migran dan islamofobik juga. Dan di Indonesia adalah sebaliknya gitu, yang muncul adalah populisme Islam gitu. Nah, hijrah ini sebenarnya gerakan hijrah yang muncul sebenarnya secara tidak langsung masih terkait dengan perkembangan populisme Islam tersebut, yang akhir-akhir ini sering banyak diolah oleh para sarjana ekonomi politik seperti Fedi Hadi, Richard Robinson, yang melihat bahwa ini adalah pertanda munculnya masalah sosial ekonomi di Indonesia gitu. Jadi bukan seperti apa yang banyak dikatakan oleh sarjana studi keamanan yang selalu mengatakan bahwa ini adalah karena faktor ideologis, berkembangnya ideologi Islam radikal dan lain-lain gitu. Nah, kalau pendekatan ekonomi politik yang menurut saya yakini juga, ini sebenarnya menunjukkan gejala atau simptom masalah sosial ekonomi gitu, yang kemudian berdampak kepada anak-anak muda yang hidup di perkotaan di Indonesia gitu. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalau misal dikatakan bahwa saya adalah peneliti hijrah khusus, sebenarnya bukan sih gitu. Awal mulanya saya tuh mau melakukan, waktu saya dapat beasiswa PhD dari pemerintah Australia, awalnya saya membangun penelitian tentang transformasi gerakan underground Islam atau Islamic Underground Movement, seperti komunitas Salam Satu Jari, kemudian Pang Muslim, ada underground Tauhid gitu. Dan itu didasari oleh rasa penasaran saya gitu ya, kenapa gerakan underground yang dulu itu dikenal tahun 90-an, terutama tahun 90-an dikenal sebagai anak-anak muda yang liberal, progresif, dan kiri gitu ya, tiba-tiba sekarang banyak yang mulai beralih kepada gerakan atau ideologi Islam gitu ya. Dan apa yang menyebabkan mereka beralih secara ideologis kepada Islam sayap kanan gitu, yang disebut Islam sayap kanan. Nah, itu awalnya saya ingin mempelajari itu gitu. Nah, setelah menyusun proposal penelitian gitu ya di Australia, kemudian saya turun ke lapangan untuk melakukan fieldwork di 3 kota di Indonesia, khususnya Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Saya menemukan ada fenomena yang mirip tapi berbeda gitu ya, yaitu fenomena hijrah gitu. Karena saya besar di lingkungan musik underground gitu ya di Bandung gitu ya, jadi relasi saya dengan teman-teman di komunitas underground itu sangat kuat, dan saya selalu mendapatkan informasi yang terhangat tentang apa yang terjadi dalam skena yang kita hidupi gitu, khususnya di Bandung waktu itu. Semua kawan-kawan saya membicarakan tentang hijrah gitu. Apa sih ini hijrah? Saya tahu artinya hijrah gitu ya. Cuman yang saya pahami apa yang dimaksud oleh mereka tentang gerakan hijrah, kalau zaman saya dulu aktif di gerakan Islam, kita sih menyebutnya sebagai istilah yang biasa, istilah orang-orang yang tobat gitu. Tapi mungkin generasi sekarang tidak menggunakan istilah itu, lebih menggunakan istilah hijrah gitu, yang konotasinya lebih
agak politikal sih, kalau saya mencoba politikal. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut gitu ya. Dulu itu fenomena biasa gitu, orang yang tadinya suka hura-hura, yang kehidupannya sekuler, tiba-tiba berubah tobat menjadi sangat soleh gitu ya. Kita punya contoh mungkin generasi lama seperti Hari Mukti gitu ya. Ada salah satu contoh yang musisi yang rock and roll tiba-tiba tobat dan dulu beliau dikenalnya tobat bukan hijrah gitu ya. Dan tidak cukup dengan tobat, malah langsung aktif dalam gerakan Islam transnasional ya Hizbut Tahrir gitu. Anyway, jadi ketika saya datang untuk fieldwork itu tahun 2015-2016, fenomena hijrah muncul. Mau nggak mau gitu ya, karena saya mempelajari komunitas underground gitu ya, saya harus cari tahu juga tentang fenomena hijrah ini. Jadi dalam proses penelitian saya tanya-tanya teman-teman tentang siapa saja yang hijrah di antara kawan-kawan kita gitu ya. Dan ternyata awal mulanya fenomena hijrah ini mulai rame gitu ya, itu dari beberapa musisi indie atau underground di Jakarta yang melakukan hijrah, dan bukan saja hijrah untuk diri mereka sendiri gitu, tapi mereka mengkampanyekan hijrah mereka dan keyakinan yang mereka baru adopsi, yaitu salafisme gitu ya, yang anti musik gitu kan, dan mereka mengajak teman-teman mereka di skena musiknya gitu untuk terjun ke aliran yang mereka yakini ini gitu, dan mengkampanyekan anti musik gitu. Itu yang pertama kali mulai ramai, karena sebelum ini kejadiannya ternyata kalau ditelaah itu mulai ramai tahun 2009, 2010, 2011 lah gitu ya. Cuman baru mulai mengemuka itu tahun 2015 ketika salah satu majalah musik Indonesia, apa namanya waktu itu ya, Rolling Stone Indonesia, Rolling Stone Indonesia memberitakan hal ini gitu kan. Wah, semua mulai ramai. Ini menjadi diskursus yang sangat menarik di kalangan komunitas musik underground gitu, yang tadinya nggak peduli dengan agama jadi ikut baca-baca ilmu agama gitu. Sebagian malah jadi ada yang hijrah juga gitu, dan sebagian lagi ada yang tetap menjadi liberal dan sekuler gitu. Nah, awalnya dari situ gitu. Semakin saya mendalami, semakin saya ngobrol dengan teman-teman di skena musik underground di Bandung, Jakarta, dan Surabaya gitu ya. Ternyata ya saya menemukan fenomena ini bukan hanya di Jakarta saja, itu terjadi beberapa kota besar. Dan salah satu indikatornya gitu ya, semakin merebaknya itu adalah pertama tadi, terdengar informasi bahwa kawan-kawan musisi kita itu mulai pada berhenti main musik gitu ya, atau ada yang masih main musik tapi musiknya menjadi Islami gitu ya. Indikatornya itu. Yang kedua yang paling mudah adalah dari media sosial gitu ya. Kalau lihat di Facebook, kalau generasi saya yang agak kolot gitu ya, Facebook gitu, dulu Friendster malah, cuman Friendster sekarang udah nggak ada. Kalau dilihat di timeline Facebook itu, teman-teman yang tadinya sangat rock and roll gitu ya, nggak pernah hirau tentang masalah agama, di timeline-nya itu ramai tentang pesan-pesan dakwah, itu video-video dakwah dari YouTube gitu, Ustadz Khalid Salamah lah, siapa yang lagi ramai-ramai sekarang itu gitu. Nah, itu jadi membuat banyak pertanyaan orang gitu, ini kok tiba-tiba pada berubah orang ini, dan sama di Instagram, di Twitter juga sama seperti itu gitu. Nah, karena waktu tahun 2015 itu kita masih minim penelitian tentang hijrah gitu ya, jadi sebagian anggota komunitas musik indie dan underground itu mulai meraba-raba bahwa jangan-jangan fenomena yang semakin trending ini, semakin populer ini merupakan desain besar katanya, desain besar kelompok radikal yang ingin mencuci otak anak-anak muda, khususnya mereka yang besar di komunitas musik gitu ya. Dan mereka ingin merekrutnya menjadi let's say kelompok-kelompok militan radikal atau bahkan ya teroris bahkan gitu ya. Ada di sebagian yang berpercaya seperti itu gitu kan. Tetapi semakin saya mendalami gitu ya, dan baca-baca dan bertanya, melakukan observasi gitu ya dengan kegiatan mereka, ini terlalu berlebihan gitu dengan menyebut bahwa proses hijrah ini adalah proses radikalisasi anak-anak muda Muslim di Indonesia khususnya gitu. Saya justru malah melihatnya ini sebagai sebuah gejala sosial dan ekonomi gitu ya, yang dimana ini tidak baik-baik saja gitu. Ada masalah, ada persoalan sosial ekonomi yang dihadapi oleh anak muda di perkotaan gitu ya. Yang kemudian masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan nilai-nilai dan praktek budaya yang sebelumnya mereka lakukan atau adopsi. Yang pada akhirnya mereka beralih mencari nilai-nilai baru gitu ya, dan praktik-praktik atau ritual baru yang
kemudian kita kenal sebagai nilai-nilai dan praktik ritual keagamaan. Yang kemudian disebut sebagai praktek hijrah ini gitu. Yang tadinya sekuler, liberal, rock and roll itu menjadi sangat religius, bahkan militan. Yang tadinya militan secara kiri gitu ya, secara ideologis kiri, kemudian berubah militan secara ideologis kanan gitu. Yang menjadi pertanyaan dan yang diminta oleh Kang Salim dan kawan-kawan yang mengundang saya untuk berbicara di sini adalah kenapa mereka yang hijrah ini? Apakah kecenderungan mereka yang hijrah ini adalah kecenderungannya itu secara ideologis itu ke Islamisme atau Sufisme gitu? Mana yang lebih berat? Ini yang coba saya eksplorasi, dan percaya atau enggak Kang Salim, saya buka lagi data-data PhD saya yang sebenarnya sempat tertinggal 2 tahun karena banyak kejadian dalam 2 tahun terakhir ini, dan sekarang kan saya masih proses penyelesaian disertasi saya ini. Lumayan ini pekerjaan, jadi data saya banyak sekali dan saya berusaha untuk mensimplifikasi hasil temuan-temuan saya. Okay. Nah, ini 2 gerakan hijrah yang sangat populer dan bahkan diakui sebagai 2 gerakan keagamaan anak muda yang paling sukses di Indonesia, terutama dalam merekrut anak-anak muda di perkotaan untuk tobat atau hijrah gitu ya, dan kembali ke jalan agama gitu. Di antaranya The Strangers Al Ghuraba di Jakarta, basisnya itu rata-rata didirikan oleh rata-rata oleh para musisi indie Jakarta, sebagian juga ada musisi metal juga yang mereka sudah muak dan tidak melihat bahwa kehidupan musik mereka itu bisa memfasilitasi kebutuhan mereka sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seseorang dalam masyarakat di mana mereka hidup gitu ya. Dan di Bandung, Shift yang paling terkenal gitu, atau Gerakan Pemuda Hijrah, ini didirikan oleh Ustadz Hanan Ataki dengan salah satu skater ternama Indonesia yang juga dia fans musik underground dan punk, yaitu siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Ini lagi banyak pikiran, tiba-tiba hilang memori ini. Fani, nama aslinya Fani, tapi ada sebutan nama jalanannya. Saya lupa nama sebutan jalanannya. Anyway, Strangers Al Ghuraba dan Shift Gerakan Pemuda Hijrah, ini yang paling terkenal. Oke, nah gimana saya mengeksplorasi, melakukan investigasi fenomena ini ya? Saya menggunakan metodologi observasi partisipan, di mana saya ikut kajian mereka, ikut kegiatan-kegiatan mereka, dan selama ikut kegiatan mereka ini juga saya melakukan wawancara dan diskusi informal dengan mereka, dan totalnya lebih dari 80 partisipan berhasil saya wawancara dan ajak ngobrol gitu ya. Dan kadang-kala kalau mereka diajak wawancara itu nggak mau, karena kata mereka terlalu formal katanya. Nah, buat anak-anak underground atau anak-anak perkotaan yang besar di jalan, mereka nggak suka diwawancara. Tapi kalau diajak nongkrong, diskusi informal, mereka mau. Dan biasanya informasi yang lebih akurat itu lebih muncul ketika dalam situasi yang informal ini. Gitu. Dan di saat yang sama juga metode penelitian saya dilengkapi dengan studi literatur. Jadi saya baca bukan saja literatur akademik, tapi juga literatur seperti majalah, fanzine yang sifatnya lokal yang dibaca dan digunakan oleh komunitas yang saya kaji saat itu. Landasan teori yang saya gunakan untuk bisa menelaah fenomena ini adalah pertama yang pasti adalah teori subkultur yang menekankan aspek politik dari sebuah praktek kebudayaan, di mana resistensi itu bukan ditafsirkan sebagai sebuah praktek seperti gerakan sosial yang serius, turun ke jalan, mobilisasi massa di jalanan gitu kan, tapi lebih lebih luas gitu, bahwa resistensi juga bisa ditunjukkan dengan cara berpakaian, kemudian bahasa yang digunakan, dan lebih tidak terlalu kentara gitu. Di sini pentingnya teori subkultur gitu. Jadi dia bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, rata-rata anak muda yang mengadopsi budaya yang sifatnya non mainstream gitu. Lalu teori pergerakan sosial, ekonomi politik saya gunakan untuk bisa memahami kondisi sosial dan ekonomi yang membuat mereka melakukan hijrah ini gitu. Nah, konteksnya yang harus dipahami dari lingkungan atau keadaan di mana mereka hijrah adalah yang paling pertama adalah semua bermula dari proses transformasi sosial,
khususnya ketika situasi politik kita beralih dari masa Soeharto ke era post Soeharto gitu kan. Seperti saya pribadi, mungkin Kang Salim dan teman-teman yang hadir di sini yang mungkin dulu pernah aktif pada tahun 90-an atau 2000-an dalam beberapa pergerakan gitu ya. Ternyata ketika Soeharto turun dan munculnya tatanan politik baru pasca Soeharto, banyak di antara kita yang sangat kecewa. Ternyata demokrasi yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Nah, overall dari pembicaraan dengan para partisipan saya, banyak di antara mereka yang merasa kecewa. Mereka demoralized gitu ya, dan merasa dikecewakan dengan janji-janji yang dilakukan oleh dulu pahlawan demokrasi yang kemudian ketika dia berubah menjadi politisi bahkan pemimpin negara ternyata hanya menjadi kepanjangan tangan Orde Baru juga gitu. Lalu mereka juga di antara partisipan banyak yang mengalami proses disorientasi yang ketika tahun 90-an mereka itu mendukung gerakan demokrasi, tapi ketika Soeharto tergulingkan gitu ya dan masuk lingkungan politik baru, ternyata musuh barunya ini nggak jelas siapa, musuh bersama ini nggak ada gitu, yang akhirnya gerakan-gerakan progresif ini semakin terdesorientasi. Dari situlah kemudian mereka mulai meraba-raba cari alternatif yang lain gitu. Lalu yang kedua adalah konteks perkembangan kapitalisme mempengaruhi lahirnya gerakan hijrah. Dengan semakin meningkatnya komersialisasi kehidupan sehari-hari, pembangunan yang tidak merata, kondisi kerja yang prekariat atau rapuh, serta ketimpangan sosial yang tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa itu terjadi gitu ya. Ini berpengaruh juga terhadap lahirnya gerakan hijrah gitu ya. Lalu dalam situasi ini di saat yang sama juga situasi politik di Indonesia pasca Soeharto itu menghasilkan sebuah represi yang tidak berbeda pada tahun 90-an, yaitu gerakan-gerakan progresif khususnya yang beraliran kiri itu semakin ditekan. Banyak diskusi kiri, lalu gerakan-gerakan kiri itu yang kemudian semakin dimonitor, ditangkap, dan buku-bukunya bahkan dirazia, kemudian dibakar, dan ini akhirnya menekan kekuatan progresif dan pro-demokrasi saat itu gitu ya. Dan di saat yang sama juga terjadi peningkatan konservatisme agama dan populisme Islam gitu ya. Dan ini yang kemudian melatari lahirnya gerakan hijrah gitu. Nah, siapa sih mereka yang hijrah? Sekarang pertanyaannya adalah mereka yang hijrah itu rata-rata dari partisipan saya adalah laki-laki dan perempuan, meskipun mayoritas adalah laki-laki daripada perempuan ya. Dan mereka rata-rata berumur akhir tahun 20-an sampai awal dan pertengahan umur 40-an. Rata-rata semua kelas menengah, terus mereka besar di komunitas subkultur, ya. Lalu transisi, dan rata-rata mereka ini sedang melalui proses transisi menuju dewasa, gitu ya. Sehingga dalam proses transisi ini terjadi perubahan fokus hidup mereka. Yang tadinya hidup mereka itu didedikasikan sepenuhnya untuk teman-teman tongkrongan di komunitas musik misalnya, mereka mulai fokus untuk membangun karir, mencari pekerjaan yang bisa menghidupi mereka, uang yang cukup, kemudian bisa berkeluarga, menikah, berkeluarga, dan punya anak. Nah, awalnya mereka sebagian itu berusaha untuk menyeimbangkan komitmen mereka terhadap komunitas mereka, lalu menyeimbangkan dengan komitmen mereka dengan pekerjaan, karir, dan keluarga mereka. Gitu. Nah, ini tidak mudah dilakukan untuk mereka yang kemudian kesulitan-kesulitan secara ekonomi khususnya yang membuat keseimbangan ini semakin imbalance atau tidak seimbang, yang pada akhirnya mereka sebagian melakukan hijrah. Ya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Sean Martin Everson, ketika dia datang ke Indonesia pada awal tahun 2000-an, mereka meneliti bahwa masalah yang dialami oleh anak-anak muda perkotaan, khususnya anak-anak muda underground, ya, atau komunitas subkultur underground, nah itu rata-rata punya tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Ya. Rata-rata semua lulus SMA dan pernah kuliah, meskipun ada yang nggak lulus, tapi rata-rata sudah mengalami belajar di perguruan tinggi. Gitu ya. Mereka sudah punya pendidikan yang tinggi, tapi pendapatannya relatif sangat rendah, gitu. Sehingga ini membuat mereka tumbuh dewasa dalam situasi yang prekariat. Gitu. Mereka bekerja atau melakukan bisnis atau pekerjaan yang sangat tidak aman atau vulnerable. Gitu. Nah, saya berbagi sedikit cerita tentang Asep. Ini nama pseudonym gitu ya. Ini salah satu partisipan saya yang pada tahun 2016 ketika saya nongkrong dengan dia menertawakan teman-teman yang hijrah. Gitu.
karena menurut dia sangat ridiculous buat teman-teman musisi kita yang hijrah karena mereka yang anti musik, kata dia itu sangat sangat munafik, kata dia, karena mereka anti musik tapi masih mendengarkan bahkan melantunkan suara azan yang menurut kepercayaan dia azan itu juga masih musik. Tapi setahun kemudian dia komunikasi dengan saya lewat telepon ketika saya lagi di Australia. Dia langsung mengatakan dan ingin berkonsultasi dengan saya bahwa dia ingin melakukan hijrah. Saya kaget gitu, karena tadinya anti hijrah menjadi sangat ingin hijrah gitu kan. Saya malu, saya pernah mengatakan atau menertawakan mereka dulu, tapi sekarang saya malah jadi bagian dari mereka katanya. Nah, setelah ditelaah gitu ya, dan saya wawancara beliau, dia waktu itu umurnya 32 tahun, ya. Dia musisi band hardcore punk dari Bandung. Dia berkeluarga, punya 1 istri, anak 2 gitu ya. Pendidikannya rata-rata semua sekuler. Nah, saya pelajari gitu ya situasi sosial dan ekonomi dia sebelum dia hijrah, bahwa sebelum itu dia memang sering pindah-pindah lapangan kerja, melakukan bisnis ini, bisnis itu, sering gagal gitu, yang pada akhirnya galau dia gitu kan. Apa yang dia yakini sebelumnya itu kemudian tidak menjadi relevan dan tidak bisa menjawab kebutuhan dia saat itu gitu. Yang pada akhirnya dia mengalami proses apa yang disebut sebagai anomi, itu nilai-nilai yang sebelumnya diyakini itu menjadi tidak berguna lagi buat dia sekarang gitu. Yang padanya tahun 2017 dia hijrah, dan awalnya dia belajar sedikit-sedikit lewat YouTube gitu ya, dan setelah mulai tertarik dan mulai agak yakin, baru dia datang ke Majelis Taklim atau pengajian-pengajian. Yang pertama dia datangi adalah Masjid Al-Latif di Bandung. Itu dia bertemu dengan teman-teman Gerakan Pemuda Hijrah atau Shift gitu ya. Tapi dia tidak berhenti di situ gitu, dia nggak cocok di pengajian ini, dia mencari yang lebih konservatif lagi gitu, yang beraliran Salafi. Akhirnya dia pindah ke Majelis Taklim Salafi yang namanya Jejak Sahabat. Konon Jejak Sahabat ini adalah cabang dari The Strangers Al Ghuraba yang basisnya di Jakarta gitu. Nah, yang kedua ceritanya adalah cerita Doni. Ini juga pseudonym ya, partisipan dan kawan saya juga. Kalau nggak salah umurnya 39 tahun dia gitu ya. Dia seorang skater, seorang surfer dan pengusaha muda. Awalnya sukses, dalam sebulan dia bisa meraih keuntungan uang tuh sampai 200 sampai 300 juta. Dia punya bisnis cemilan di Ciamplas, Bandung gitu ya. Nah, suatu saat karena Bandung itu semakin komersil dan semakin tanda kutip kapitalis ya, dan akhirnya mendorong para pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha kecil itu untuk bisa mengembangkan bisnisnya, dan dia akhirnya nggak tanggung-tanggung supaya bisa berkompetisi dengan pebisnis yang lain. Dia membuka 4 cabang bisnis cemilan dia yang semuanya gagal. Sedangkan dia terlilit hutang kepada bank di saat yang sama, hampir 1 miliar jumlahnya. Akhirnya dia jatuh miskin, dikejar oleh debt collector gitu ya, dan akhirnya broken home karena mertua dia tidak ingin anaknya terus bersama dia karena kondisi dia yang semakin jatuh miskin dan berantakan lah gitu ya, secara moral juga. Yang akhirnya dia kehilangan arah dan akhirnya berani hijrah tahun 2015 atau 2016 karena saking miskinnya dia nggak bisa makan gitu ya, akhirnya dia cari makan gratis di masjid-masjid. Sampai pada akhirnya dia nongkrong di Masjid Al-Latif gitu ya, terus kemudian teman-teman pemuda hijrah di sana membantu dia gitu kan. Akhirnya dia bergabung dengan Shift dengan teman-teman yang lain. Nah, gerakan-gerakan hijrah itu beraneka ragam ya. Banyak sekali sekarang cabang-cabangnya, tapi yang paling mula adalah The Strangers Al Ghuraba, Shift, kemudian yang saya sebut tadi Jejak Sahabat. Di Surabaya ada Better Youth yang mendirikannya adalah kelompok Islam underground yaitu Pang Muslim gitu ya. Lalu ada Pang Hijrah di Lampung, masih banyak yang lainnya gitu. Nah, ada juga aliran-aliran yang aliran keagamaan anak muda ini yang orientasinya atau secara ideologis berbeda dari yang saya sebut sebelumnya gitu ya. Dia lebih bersifat sufistik dan mengikuti tradisi tasawuf gitu. Antara lain yang di Bandung misalnya yang dikenal adalah komunitas musisi mengaji. Ini sebagai antitesis gitu ya. Meskipun mereka tidak mengklaim bahwa mereka adalah antitesis dari gerakan Salafi yang mengharamkan musik gitu ya. Komuji ini adalah adalah organisasi yang dimana anggotanya itu adalah bukan ex musisi, mereka semua masih musisi karena mereka percaya bahwa berdakwah itu masih bisa dilakukan melalui melalui musik gitu. Dan mereka percaya bahwa musik itu bisa membantu proses dakwah kemudian ke masyarakat, khususnya anak-anak muda yang hidup di perkotaan gitu. Jadi instead of mengharamkan musik, Komuji itu malah menekankan praktek musik terus-menerus. Kebetulan saya ikut sering bantu mereka sampai sekarang gitu. Lalu yang kedua yang terbaru adalah tasawuf underground. Ya. Ini sebelumnya nggak ada waktu saya melakukan penelitian di lapangan. Tasawuf underground ini adalah
gerakan seperti pang muslim gitu ya, gerakan anak-anak pang di jalanan yang kemudian mereka ingin kembali ke jalan agama, tapi aliran keagamanya berbeda seperti apa yang diyakini oleh mereka yang hijrah ke aliran salafi. Jadi lebih inklusif gitu ya, dan menggunakan pendekatan tasawuf. Nah ini terakhir adalah pertanyaan, apakah gerakan-gerakan hijrah ini lebih orientasinya itu lebih dekat ke Islamisme, cenderung ke Islamisme atau Sufisme? Ini agak tricky sebenarnya buat saya pribadi untuk menjawab ini, karena setiap orang itu punya pemahaman yang berbeda tentang Islamisme dan Sufisme gitu. Di kalangan kaum salafi misalnya, Sufisme itu praktek Sufisme itu merupakan praktek yang haram gitu, tidak boleh tidak boleh diikuti gitu. Sufisme itu dianggap sebagai praktek yang sifatnya bid'ah gitu ya, dekat dengan khurafat dan lain-lain gitu ya. Dan di saat yang sama juga Islamisme dipandang oleh banyak orang sering dikerdilkan artinya itu sebagai ideologi dan gerakan yang radikal gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Ya. Islamisme ya. Betul. Ya betul. Jadi Islamisme itu banyak alirannya ya Kang ya. Ada yang ada Islamis progresif, ada yang Islamis liberal, ada yang Islamis jihadis gitu, macam-macam gitu. Bahkan mereka yang mengklaim tidak turut campur dengan politik ketika hijrah seperti sebagian kaum salafi dan jamaah tablik itu sebenarnya masih dimasukkan kategori Islamis gitu, tapi disebutnya sebagai missionary Islamis gitu, karena mereka lebih banyak aktif di dakwah daripada dalam pergerakan politik gitu. Jadi mungkin ya kalau boleh saya berusaha untuk memahami apa yang dimaksud di dalam pertanyaan ini adalah bahwa Islamisme ini lebih cenderung gerakan politik praktis atau gerakan Islam radikal yang punya agenda ingin misalnya mendirikan khilafah misalnya seperti itu. Nah, kalau saya bisa untuk menjawab pertanyaan seperti itu gitu ya, kebanyakan partisipan yang ngobrol dengan saya, berbagi dengan saya, mereka tidak pernah mengakui secara eksplisit bahwa mereka mengikuti aliran politik tertentu gitu ya. Tapi di saat yang sama ketika saya ngobrol dan baca referensi mereka, posting mereka di media sosial dan juga lihat di koleksi buku di perpustakaan mereka, itu rata-rata mereka bercengkerama dan mengadopsi atau mengikuti pemikiran-pemikiran Islamis seperti Said Qutb, Taqiyuddin Nabhani, Yusuf Qaradawi dan lain-lain gitu. Lalu sebagian partisipan kadang terlibat dalam mobilisasi politik gitu, seperti aksi bela Islam, pilkada kemarin di Jawa Barat. Ustadz Hanan Ataki bahkan secara eksplisit mengakui bahwa dia mengikuti atau mendukung calon tertentu yang pada akhirnya para pengikut dia, anak-anak yang baru berhijrah juga ikut orientasi politik beliau saat itu, pilihan politik beliau saat itu. Dan sebagian lain menolak tegas untuk aktif dalam dunia politik dan pergerakan. Ya. Dan hanya sedikit di antara yang hijrah itu yang mau mengikuti pengajian sufi atau tarekat dan lebih memilih tradisi keagamaan yang cenderung ortodoks dan militan. Ini yang banyak menjadi pertanyaan di sebagian orang, kenapa mereka lebih memilih aliran keagamaan ketika hijrah itu aliran keagamaan yang lebih konservatif, bahkan ada yang militan. Meskipun yang militan atau yang kita sebut radikal ini rasionya sangat jauh lebih sedikit, lebih kecil gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka ini sangat disebut ke bawah-bawah aliran radikal, nggak bisa disebut radikal juga, karena kalau yang disebut radikal itu adalah seperti teroris, mereka enggak sama sekali. Ada sedikit yang hijrah ke arah situ dan berangkat ke Suriah dan Irak gitu ya, tapi itu sangat tidak signifikan nomornya gitu. Dan juga agak ragu mau wawancari dia karena jangan-jangan saya nanti ditarget juga gitu. Ada yang ikutan ISIS seperti itu. Oke, kesimpulannya sebenarnya terakhir, maaf kalau terlalu kelamaan ini. Jadi perkembangan gerakan hijrah ini di perkotaan ini dilatari oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di era Pasca Soeharto. Diawali dengan situasi yang mendemoralisasi mereka, yang membuat mereka disilusi dan disorientasi. Lalu pengikut gerakan hijrah mayoritas anak muda kelas menengah yang sedang mengalami proses transisi menuju dewasa, gitu ya. Sehingga nilai-nilai yang mereka anut sebelumnya itu direvaluasi lagi oleh mereka. Gitu. Lalu perkembangan kapitalisme yang menghasilkan berbagai kontradiksi sosial, khususnya di perkotaan, itu undeniably berpengaruh terhadap proses transformasi ideologis di kalangan anak muda dan meningkatnya praktek hijrah di antara mereka. Lalu terakhir, kecenderungan anak muda yang hijrah di perkotaan lebih memilih aliran keagamaan dan ideologi yang konservatif jika tidak militan daripada yang sofistik. Ini terakhir lagi, proses hijrah sifatnya transformatif yang ingin saya tekankan. Ya, pelaku hijrah akan terus melakukan eksperimen dengan spiritualitas dan ideologi yang mereka pegang saat itu. Dan ini terbukti dengan beberapa tokoh underground Islam yang saya pelajari,
yang awalnya mendirikan underground tauhid itu yang sangat sektarian, sekarang berubah lagi, mengubah warna ideologi underground Islam itu menjadi yang disebut yang dia sebut sebagai anarko Islam gitu. Jadi mengawinkan ideologi Islamisme dengan anarkisme. Dan ini menciptakan perpecahan dengan bekas anggota underground tauhid yang lama yang masih relatively secara ideologi sangat berbeda, bahkan anti ideologi kiri seperti itu. Oke, barangkali seperti itu aja dari saya, dan barangkali kita bisa mulai berdiskusi. Semoga apa yang saya sampaikan itu belum jelas sehingga kita bisa bertukar pikiran lebih lanjut. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk pembicara kita yang luar biasa. Saya rasa, saya panggil Kang aja ya, Kang Awan ya. Saya rasa ini sebenarnya banyak dari peserta yang ingin sharing pengalaman hijrahnya sebenarnya. Mungkin ya. Oh, wah serius sekali. Ya, silakan. Iya, karena proses manusia kan dari awal pasti akan mengalami banyak perubahan ya. Yeah. Nah, Kang, di sini ada beberapa pertanyaan yang sangat banyak menurut saya. Pertanyaan pertamanya saya bacakan ya, Kang ya. Oke, siap. Tadi sebenarnya walaupun udah disampaikan, tapi ini mungkin ingin lebih spesifik mungkin ya. Kalau dari Mbak Indah Indriani, kalau boleh tahu apa jamaah apa saja yang masuk kelompok hijrah ini? Oke, pertanyaan langsung jawab atau iya, silakan dijawab, Kang. Langsung aja. Oke, jamaahnya di setiap kelompok hijrah itu berbeda-beda. Di SIF misalnya itu jamaahnya itu beraneka ragam. Ada yang dari Persis, ada yang dari Muhammadiyah, NU juga ada, anak-anak muda yang besar di keluarga NU juga ada. Kemudian ada yang kader PKS juga, ada yang kader Hizbut Tahrir. Dan believe it or not, ketika saya ngobrol dengan pendiri SIF gitu ya, tapi bukan Ustadz Hanan Ataki, karena dia yang kemudian menghubungkan Ustadz Hanan Ataki dengan anak-anak muda lainnya gitu ya, Fani ini gitu. Ini yang kesulitan dihadapi oleh mereka katanya, karena menurut mereka SIF itu adalah organisasi hijrah yang sifatnya itu seperti kelas TK gitu, tingkat taman kanak-kanak, di mana anak-anak muda yang sama sekali belum pernah belajar agama bisa belajar agama di situ. Cuma masalahnya adalah karena jamaah SIF itu beraneka ragam, ada yang ilmunya itu udah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi gitu ya analoginya. Dan mereka ini kemudian aktif di organisasi-organisasi Islam yang lain, Hizbut Tahrir, PKS, apa gitu ya. Mereka masuk ke jamaah itu ingin menarik kader-kader muda ini, gitu. Which is yang sudah terjadi bertahun-tahun di sejarah pergerakan Islam Indonesia, yang pada akhirnya orientasi anak-anak muda yang baru hijrah ini yang tadinya ingin menjadi soleh, gitu ya, jadi ingin lebih terjun aktif dalam gerakan politik Islam, gitu. Jadi memang beraneka ragam jamaahnya, Melia, gitu aja. Semoga yang bertanya tidak puas ya, kan nanti dikejar di luar sana. Iya. Oke, pertanyaan kedua, terima kasih Kang. Pertanyaan kedua dari Muhammad Azri, apakah pola pergerakan hijrah ini secara tidak langsung mengkomodifikasi atau bikin komunitas, ya. Dan apakah sufi perkotaan dan gerakan yang berada di postmodern saat ini akan menuju ke sana, gitu Kang? Apa yang pertanyaan terakhir tadi suaranya agak terputus. Halo? Pola pergerakan hijrah tidak langsung mengkomodifikasi atau bikin komoditas, dan apakah sufi perkotaan dan gerakan-gerakan lainnya berada di masa postmodern? Nah, gitu Kang. Oke. Oh, pertanyaan yang sangat bagus, dan ini saya jawab di chapter empirical chapter PhD saya di bab selanjutnya ini sebenarnya. Jadi saya ada bikin bab yang masih direvisi tentunya. Ada bab khusus yang menjelaskan tentang ini, bahwa gerakan hijrah ini salah satu kunci kesuksesan mereka adalah dengan menerapkan sistem marketing, sistem bisnis. Jadi ada perkawinan antara gerakan dan ide keagamaan dengan strategi marketing sebenarnya, yang sudah dipraktekkan lebih awal oleh gerakan-gerakan evangelis seperti di Amerika Serikat, gitu. Seperti
apa yang dikenal dengan mega church itu, salah satu kesuksesan mereka untuk merekrut anak muda masuk atau kembali ke ajaran Kristus gitu ya, adalah dengan menerapkan sistem marketing yang relevan di kalangan anak muda. Jadi seperti para aktivis di mega church atau para recruiter atau para recruiter di mega church, mereka itu merekrut anak-anak muda itu seperti marketer di bisnis produk tertentu, memarketkan produk yang ingin mereka jual gitu. Jadi awal mulanya itu tidak langsung direkrut, dipaksa langsung diajak masuk ke gereja gitu ya, atau dalam hal ini diajak langsung ke masjid, tapi dikasih tahu dulu, ikut pengajian yuk, coba deh ikutan dulu, nanti kalau misalnya senang syukur ikutan, kalau enggak ya enggak gitu. Nah itu surprisingly saya baca referensinya, strategi marketing digunakan gerakan-gerakan hijrah, bukan hanya SIP saja, gerakan hijrah yang lain ya, seperti menggunakan media sosial, penampilan ustadz yang lebih cool, yang lebih keren gitu, bisa diterima oleh anak muda yang punya pola konsumsi tertentu gitu, yang selalu melihat brand gitu ya. Akhirnya itu digunakan oleh mereka, dan kemudian komunitas keagamaan ini seperti dirubah atau dibentuk menjadi seperti komunitas brand gitu. Sehingga kalau Anda lihat komunitas-komunitas hijrah sekarang gitu ya, berbeda dengan komunitas-komunitas keagamaan anak muda seperti waktu kita dulu tahun 90-an gitu. Oh, saya tahun 90-an gitu ya. Logonya itu boring gitu, terlalu serius, ada tulisan bahasa Arab dan lain-lain gitu ya. Tapi yang sekarang enggak, seperti Shift gitu ya. Itu brandnya kuat banget Shift itu gitu. Kemudian Strangers Al-Ghuraba gitu ya. Meskipun konten ajarannya itu sangat ortodoks atau konservatif dan salafi gitu ya. Logonya itu sangat kekinian banget gitu, dan itu anak muda itu yang dilihat gitu, bahwasanya preferensi keagamaan mereka itu harus sejalan dengan preferensi konsumsi mereka, yang pada akhirnya konten keagamaan itu nggak akan bisa dijual ke mereka kalau dia tidak di repackaging, kalau tidak dipaket kembali dalam kemasan yang sifatnya marketable dan consumable. Sistemnya seperti itu, dan itu sudah saya pelajari gitu, dan terjadi komodifikasi ya jelas sekali itu gitu. Dan apakah sudah memasuki era postmodernisme ya sudah gitu. Jadi lucu kalau misalnya di antara teman-teman yang mengklaim di antara yang hijrah tuh anti kapitalisme, sebenarnya enggak juga, karena strategi yang mereka gunakan untuk merekrut anak-anak muda untuk hijrah itu adalah strategi yang digunakan kapitalis juga gitu. Gitu teh. Jadi kolaborasi ya Kang ya, dengan per hari ini menggunakan strategi apa gitu. Oke Kang, betul, masih banyak Kang. Yeah. Pertanyaan masih banyak Kang. Sebenarnya kalau disuruh bicara mungkin para peserta ingin curhat sepertinya. Atau nanti bisa digabungkan lah dengan Kang Salim, pemaparan Kang Salim, pasti relevan sekali ini gitu, karena gerakan hijrah itu sebagian berhubungan juga dengan gerakan Islam yang sifatnya formal ya, yang kita ketahui secara umum gitu. Jadi ya tergantung Teh Melia maunya gimana. Saya sih dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Cuman kayaknya digabung aja dengan Kang Salim. Iya Kang, saya batasi sampai 3 dulu karena waktunya takutnya limit gitu. Nanti abis itu kalau ada waktu lagi kita elaborasikan kembali gitu ya Kang ya. Oke, pertanyaan ketiga. Ini Kang dari Ilmi Amalia, apa yang khas nih Kang dari kelompok hijrah yang membedakan mereka dengan Islam yang lainnya yang ada di Indonesia? Gimana? Suaranya terputus-putus. Apa yang khas Kang dari kelompok hijrah ini yang membedakan mereka dengan kelompok Islam yang lainnya yang ada di Indonesia? Oh, yang paling khas adalah bisa dilihat dari secara fisik, bisa dilihat dari secara ideologis. Kalau secara ideologis pasti nggak kelihatan ya, karena kita akan tahu bahwa yang bersangkutan itu punya keyakinan atau nilai tertentu gitu ya, yang mereka anut itu kalau kita ngobrol dengan mereka gitu. Awal mula hijrah itu menjadi fenomena yang besar gitu ya, orang banyak yang berasumsi, banyak teman-teman musisi itu, teman-teman saya yang musisi itu banyak yang berasumsi bahwa wah ini mereka pasti aliran jihadis gitu kan, oh mereka ini aliran teroris apa. Mereka membuat asumsi seperti itu karena mereka belum pernah ngobrol dengan orang-orang yang sudah berhijrah ini gitu. Dan karena pendekatan saya itu etnografis gitu ya, melalui dengan engaging dengan mereka, jadi saya ngobrol langsung dengan mereka bahwa yang mereka yakini seperti ini gitu. Jadi banyak yang salah paham teman-teman yang non hijrah ini gitu.
Yang paling kentara itu secara fisik gitu ya. Secara fisik rata-rata penampilannya, sebagian penampilannya terutama yang hijrah ke aliran salafi, penampilannya itu lebih tanda kutip lebih islami lah, dan proses berpakaian islami juga sifatnya evolutif gitu. Awalnya ada misalnya kawan saya yang sekarang sudah tidak menganggap saya kawan karena sudah di-unfriend sama dia di Facebook. Dia vokalis terkenal band punk Bandung gitu ya. Awal dia hijrah itu dia pakai pakaian gambis kayak orang Arab gitu. Awal pertama kali hijrah gitu. Tapi kemudian dia semakin belajar, ternyata untuk menjadi Muslim yang baik gitu ya, nggak perlu menjadi seperti orang Arab gitu. Tapi keyakinan dia tetap sangat konservatif dan sektarian gitu, sampai sekarang. Dia berpakaiannya itu sudah tidak seperti anak-anak muda underground seperti yang kita lihat di jalanan atau di tongkrongan di distro gitu. Tapi sebagian lain lagi, ini yang sangat tricky juga gitu. Karena kelihatan kalau misalnya sebagian lain di antara mereka, ada yang sama sekali tidak menampakkan sama sekali tidak sudah hijrah. Pakaiannya masih metal, serba hitam nih yang kayak saya pakai ini gitu ya. Desainnya itu kekinian banget lah gitu kan, bahkan sangat hipster sebagian gitu. Tapi kalau lihat di grafisnya, gambarnya atau image dalam t-shirt atau jaket yang mereka pakai itu berbeda. Seperti tadi yang gambarnya, kalau boleh saya berbagi ya. Jadi grafiknya itu lebih sangat islami, ada pesan-pesan islami, dan ini propaganda yang mereka buat gitu untuk melawan propaganda yang diproduksi dalam merchandise gitu ya, yang sifatnya menurut mereka itu sangat sekuler dan anti agama. Nah ini t-shirt yang dipakai oleh kawan saya Doni ini gitu ya, pseudonym gitu ya. Ini kalau lihat dari lambangnya itu dari lambang ini seperti lambang band hardcore punk Amerika, Black Flag gitu. Ada garis-garis putih 5 biji gitu. Tapi yang garis kelima itu disilangkan sama dia menjadi seperti itu dan dikasih titel sholat 5 waktu. Jadi mengingatkan anak muda jangan melupakan sholat 5 waktu. Jadi kelihatan dari luar itu seperti anak metal, gitu, anak punk, gitu. Tapi kalau lihat dari grafisnya ternyata pesan-pesan Islami. Itu salah satu yang paling mudah sih ya untuk bisa dilihat gitu. Terima kasih Kang Awan untuk paparannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jadi tercerahkan ya terkait tentang gerakan yang ada di Indonesia, khususnya gerakan hijrah ini. Jadi saya sendiri serasa ada pertanyaan ini. Mana yang paling cocok untuk Indonesia sebenarnya antara gerakan Islamisme dengan Sufisme. Tapi jangan dibahas Kang, akan lama rasanya. Karena akan ada satu pembicara lagi, yakni Kang Salim Rusli, ya akan memaparkan tentang gerakan-gerakan epicentrum nih Kang yang ada di lembaga-lembaga yang ada di kampus. Ini juga menarik karena ini kadang menjadi isu nih buat di luar sana, kok kampus notabene menjadi sebuah gerakan pengkaderan Islami gitu kan. Oke, Kang, kita undur diri dulu ya Kang. Kita berikan aplaus dulu untuk Kang Awan. Ada pertanyaan tadi akan kita elaborasikan jika ada waktu yang lebih insya Allah, atau bisa menghubungi panitia untuk kontak lebih lanjut. Oke, silakan untuk panitia untuk memberikan CV dari pembicara kedua, yakni Kang Salim Rusli, STM Ikom, Manajer Studi Humanika Salman ITB. Ini biodata lengkap beliau. Tapi sepertinya cenderung ke teknik ya Kang, tapi ternyata Islami. Ternyata sangat Islami nih, teknik. Nah ini berarti kayak, ini fenomena hijrah juga nggak Kang Salim nih? Terkesan lulusan dari teknik ternyata Islami banget. Itu teh gelar keduanya MIKOM itu sebenarnya Magister Komunikasi Islam sebenarnya. Oh iya. Itu MKOMI. Oke, pendidikan terakhirnya mungkin yang lebih penting ini penelitiannya kali ya. Silakan penelitiannya. Kesibukannya Kang Salim ini sibuk di Salman, kemudian juga bergerak di penggiat tasawuf ya Kang, di PICTS. Nah, nanti akan membahas tentang bagaimana sebenarnya pergerakan dari fenomena yang terjadi di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Kepada Kang Salim, dipersilakan.
Baik, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya share hari ini, saya maksudkan sebagai pasangan mungkinnya dari apa yang di-share oleh Kang Papap, karena saya membayangkan Kang Indra itu akan bicara fenomena anak muda yang mungkin basisnya bukan di kampus atau di masjid. Tadi udah kita lihat tentang gerakan hijrah yang memang tadi mungkin banyaknya di pusat-pusat kegiatan musik gitu ya, atau underground atau di jalanan gitu ya ininya. Kalau saya melihat mungkin yang bagian saya adalah gimana apa yang saya lihat saksikan selama ini di ITB, terutama di Salman. Tapi mungkin saya di sini memberikan label atau judul sebagai aktivisme Islam di kampus dan sufisme perkotaan gitu. Jadi aktivisme ini, sebentar. Nah, aktivisme ini saya bedakan dari gerakan sosial. Jadi ini dua istilah yang kadang saya rasakan agak berimpit gitu ya. Intinya kalau aktivisme itu adalah aksi yang bisa ditempuh oleh individu, apalagi sekarang di zaman internet, di zaman teknologi, satu orang bisa memberikan satu pesan ya, atau satu ekspresi yang itu memancing komentar atau memancing respon atau bahkan kesadaran dari banyak orang. Sementara kalau gerakan sosial mungkin itu lebih luas ya, dan maksud saya lebih butuh sumber daya atau lebih butuh banyak orang untuk terlibat di dalamnya gitu. Nah, kemudian itu tadi alasan saya karena sekarang semakin ke sini teknologi informasi dan akses ke teknologi itu semakin berkembang, semakin mudah kita menjangkaunya, mendapatnya, maka kita saya rasa cukup relevan menggunakan konsep aktivisme dibandingkan gerakan sosial untuk melihat kegiatan-kegiatan keislaman di kampus gitu ininya. Apalagi ini saya temukan nih, ini buku yang baru bukan baru saya baca sih ya, jadi baru saya kutip. Jadi Gertz itu dalam karyanya Lafang, Sejarah Islam di Nusantara itu menggarisbawahi bahwa Islam di Indonesia itu sejak dulu, ini kata kunci yang terakhir, itu multisuara. Jadi memang Islam di Indonesia ini berbeda kalau kita lihat mungkin fenomena di ranah Melayu yang lain, di Malaysia atau di Brunei atau di negara-negara Asia Tenggara yang lain, yang cenderung seragam atau diseragamkan oleh pemerintah setempat. Maka Islam di Indonesia ini memang hadir dari awal itu beragam gitu ininya. Bahkan contoh paling gampang saya kira setiap beberapa tahun yang lalu ya kita masih mengalami perbedaan hari raya, perbedaan awal puasa, dan pemerintah kan tidak bisa memaksakan penafsiran tunggal untuk hari-hari besar tersebut. Nah, ini juga problematis ya. Jadi sebagaimana tadi disinggung oleh Kang Papap tentang Islamisme ya, aktivisme Islam itu sebenarnya cirinya apa sih gitu ya. Nah, tapi saya memilih mungkin yang konkret saja yang bisa dilihat langsung. Pertama ya dilakukan oleh Muslim gitu ya, merujuk pada sumber-sumber ajaran Islam. Jadi dia mengquote atau menampilkan referensi-referensi Islam, kemudian juga menggunakan simbol-simbol atau identitas Islam. Yang mana tentu saja tadi gerakan hijrah menjadi bagian dari yang saya pandang sebagai aktivisme Islam ini. Nah, ini sebelum kita masuk ke kampus atau di lingkungan intelektual per se gitu ya, ininya saya ingin sedikit merangkum bagaimana proses Islamisasi di Nusantara sebelum abad ke-20 gitu. Karena setelah abad ke-20 ini kemudian yang memunculkan fenomena yang akan kita bahas atau saya bahas pada siang ini, yaitu aktivisme Islam di kampus. Kampus adalah produk dari dunia modern gitu ya, yang kita saksikan hari ini. Sebelumnya itu awal-awal Islam masuk sekitar abad ke-12 ya, itu banyaknya memang lewat penguasa. Jadi walaupun kita tahu yang membawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang, mungkin juga para pedagang yang sekaligus adalah anggota-anggota tarekat sufi, tetapi dampak luasnya atau dampak masif ikutnya atau beralihnya masyarakat Nusantara ke Islam itu terjadi karena peran penguasa, dalam hal ini istana gitu. Jadi istana muncul, kalau keluar kalangan istana atau kerajaan itu muncul sebagai pembela Islam, mereka selalu mengaitkan keislaman mereka
dengan Tanah Suci, dengan Mekah, dengan Rasulullah. Banyak kisah-kisah atau ada yang menyebutnya dongeng, ada yang menyebutnya mungkin tambo atau apa. Bagaimana pertemuan secara spiritual antara tokoh bangsawan di satu tempat, gitu, satu provinsi. Misalkan di daerah asal saya di Sulawesi Selatan itu ada kisah bagaimana Saweri Gading, seorang tokoh besar Luwu itu bisa karena memang beliau seorang yang sakti dalam ceritanya, itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian beradu kesaktian dan akhirnya tunduk sehingga Saweri Gading berjanji ketika pengikut Nabi Muhammad datang ke Luwu, maka beliau dan seluruh rakyatnya akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, seperti itu mungkin jadi peran istana. Jadi istana atau para bangsawan itu berupaya mengaitkan diri mereka dengan asal muasal sejarah Islam gitu di kota suci Mekah atau Arab Saudi. Kemudian pada perkembangan berikutnya mulai muncul prototipe pesantren. Jadi di masjid-masjid mulai berkembang pengajaran-pengajaran di emperannya, bagaimana diajarkan mengaji, dasar-dasar tentang Islam, tentang iman, tentang juga termasuk sampai konsep-konsep akhlak yang banyak kita temukan dalam literatur-literatur atau ajaran-ajaran tasawuf. Akan tetapi pada tahap ini sebenarnya Sufisme itu atau tarekat itu hanya milik kalangan elit, jadi dia tidak berada atau tidak dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Kemudian bergeser kiblat keilmuan Islam yang awalnya itu oleh Lafang disebut itu berkiblat ke Madinah, kemudian juga masih banyak menampilkan tasawuf dalam wajahnya yang yang eksotis atau mistis ya, banyak keajaiban-keajaiban, kemudian hal-hal yang sifatnya itu muskil mungkin buat masyarakat umum, kemudian pelan-pelan beralih ke keilmuan yang lebih ortodoks di Mesir gitu ya, yang bisa menunjukkan bahwa syariat juga penting, bukan hanya persoalan-persoalan hakikat yang dibawa oleh tasawuf. Kemudian di tahun 1800-an, ini sudah masuk abad ke-19 ya ininya. Abad ke-19. Kita melihat ada satu peristiwa besar yaitu kalahnya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Istana atau kalangan yang awalnya tadi menjadi pembela atau semacam patron bagi penyebaran Islam ini semakin surut perannya, digantikan oleh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda tentu saja ya waktu itu. Tetapi ini membawa satu pengaruh positif juga karena kekuasaan kerajaan itu makin berkurang, maka banyak lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah yang mungkin disebutnya dulu itu perdikan ya, tanah-tanah yang merdeka gitu ya, yang tidak lagi dipungut pajak oleh sultan atau kerajaan, juga dibebaskan pajak oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini mendorong para ulama yang memang menjauh dari istana waktu itu, karena setelah kalahnya Pangeran Diponegoro, itu bisa leluasa mengembangkan pesantren-pesantrennya, menyebarkan ajaran-ajaran Islamnya, dan termasuk juga bermunculan para mursyid atau guru-guru sufi atau para pengajar-pengajar sufisme yang membuat tarekat itu makin banyak dikenal oleh kalangan masyarakat gitu. Ini juga didukung oleh percetakan, munculnya percetakan di Hindia Belanda, di Lafang itu di bukunya disebut yang pertama itu namanya Al-Imam gitu ya, sebelum abad 20 gitu ya ininya. Tapi itu sifatnya baru buletin keagamaan, belum jurnalisme dalam arti yang kita pahami sekarang gitu ininya. Nah, kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke abad 20, di abad 19 ini mulai masuk pemikiran reformisme Islam dari Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Gerakan Wahabi mengambil alih kekuasaan di Saudi Arabia, kemudian pemikiran-pemikiran dari reformisme Islam ini, atau mungkin sebagian menyebutnya Wahabi, itu mulai diadaptasi atau diadopsi oleh para kalangan terdidik Islam di tanah air, di Nusantara. Dan kemudian ini tarekat-tarekat yang sebelumnya merakyat atau banyak berkembang ini, kemudian mulai beralih bentuknya mengikuti pengaruh dari pemikiran modernis, menjadi bentuk-bentuk organisasi. Tarekat sendiri
pada titik tertentu ternyata dalam sejarah itu mulai dipermasalahkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena ada satu kejadian pemberontakan di daerah Cilacap yang membuat pemerintah Belanda kemudian mewaspadai gerakan tarekat ini. Berbeda dengan gerakan modernis yang dipandang oleh pemerintah Belanda, itu bisa diajak bicara dan bisa mungkin lebih sesuai dengan tujuan-tujuan modernisasi yang diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, kita masuk ke abad ke-20. Inilah yang akan kita lihat secara umum ya, tentang bagaimana aktivisme Islam di kampus. Di sini berkembang generasi-generasi inteligensia atau galangan terdidik Muslim yang modern gitu ya, yang kemudian memenuhi kampus-kampus maupun sekolah-sekolah kita sampai hari ini. Nah, itu mulai formasi awalnya dengan berdirinya Sarekat Islam ya, tadi dari tarekat menjadi serikat gitu ya, Sarekat Islam, kemudian kelanjutannya Partai Sarekat Islam Indonesia, pertumbuhan pers Islam, dan seterusnya. Kemudian muncul tokoh-tokoh seperti Agus Salim, kemudian Cokro Aminoto di Sarekat Islam ya, JIB dengan tokohnya Agus Salim di tahun 30-an, berkembang lagi dengan tumbuhnya HMI dan PII di awal-awal kemerdekaan dan awal-awal Orde Lama. Kemudian di tahun 50-an ya, menjelang akhir kekuasaan Orde Lama, ini muncul fenomena kampus keagamaan pertama, YYN, gitu ya, disusul kemudian masjid kampus. Nah, ini di sini yang akan menjadi salah satu bridging juga, masjid kampus. Bagaimana pada tahun 60-an, Salman misalnya berdiri tahun 63, masjid kampus ini muncul dan menjadi tempat atau wadah tumbuhnya atau berkumpulnya para kalangan terdidik Muslim dan intelektual-intelektual Muslim. Ini saya kutip dari disertasinya Kang Yudi Latif. Jadi memang Kang Yudi Latif itu membedakan antara intelektual dengan inteligensia. Jadi kalau inteligensia itu adalah lapis kalangan yang terdidik ya, yang mungkin kalau kita lihat sekarang pendidikannya antara akademi atau D3 sampai S1 dan ke atas ya, seterusnya S2 dan S3. Adapun intelektual adalah tokoh-tokoh di antara kalangan inteligensia yang menjadi pemimpin atau penggerak dari inteligensia ini. Jadi contoh tadi Cokro Aminoto, Agus Salim, kemudian Pak Natsir gitu ya, Bang Imad di Masjid Kampus, kemudian Kunto Wijoyo dan seterusnya gitu. Memasuki tahun 70-an dan 80-an, ini adalah awal-awal Orde Baru. Tadi kita singgung bagaimana masa-masa sebelum reformasi itu, Orde Baru itu memang sangat represif dengan kebijakan NKK, BKK, kemudian bagaimana ekspresi politik ditekan. Muncullah berbagai macam respon dari kalangan inteligensia Muslim, bagaimana agar bisa tetap eksis, beraktivitas gitu ya, melakukan perubahan-perubahan, mewujudkan Islam gitu ya dalam kehidupan sehari-hari lewat bentuk-bentuk yang baru. Jadi dari masjid kampus tadi, juga latihan mujahid dakwah, bermuncullah generasi-generasi yang lebih haus mencari ilmu, pengetahuan tentang agama, sebagian juga lewat proyek yang dilakukan oleh kawan-kawan DDII dengan mengirimkan para anak-anak muda Muslim yang lapis terdidik tadi untuk belajar ke Timur Tengah. Di sisi lain ada proyek pendidikan ya, bagaimana zaman Orde Baru didorong para pemuda atau para mahasiswa yang berpotensi untuk belajar ke luar negeri. Nah, mereka ini kemudian ketika di luar negeri bertemu ternyata, walaupun ada yang berpendidikan barat atau ada yang berpendidikan di sekolah agama, sebagian bertemu berdiskusi di mana ya, di masjid kampus lagi. Mungkin di sana tidak ada masjid kampus kalau di luar negeri, tapi di masjid-masjid di mana komunitas-komunitas Muslim ada, mereka bisa bertemu para diaspora, para orang-orang Islam yang datang dari Nusantara ini, apapun latar belakang pendidikannya, bertemu, kemudian mereka berdiskusi. Sebagian besar juga terpengaruh oleh ideologi-ideologi Islam atau gerakan-gerakan Islam yang hangat pada tahun-tahun itu. Kita tahu era 80-an ada revolusi Islam Iran, kemudian juga berkembang Ikhwanul Muslimin itu sejak
sebelumnya memang sudah lama, tapi kemudian di Mesir mereka berkesempatan, anak-anak muda Islam dari Indonesia ini berkesempatan belajar dan berkenalan langsung dengan ideologi-ideologi ini, yang kemudian nanti mereka pulang ke Indonesia membawa pengaruh itu dan model-model tersebut, model-model gerakan tersebut untuk komunitas Muslim di Indonesia. Nah, di tahun 90-an terjadi semacam pengutuban ya, jadi dari jalur yang harokah tadi, kemudian mengelompok menjadi, ini salah satunya yang disebut Kang Yudi Latif adalah kami, Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, menjelang ini tumbangnya Orde Baru ya, reformasi. Kemudian di sisi lain ada kelompok-kelompok dari kalangan Muslim yang mendapatkan pengetahuan dari Barat, kemudian mereka memilih jalur atau terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran liberal gitu ya ininya, sehingga kelompok kemudian menjadi jaringan Islam liberal. Nah, itu yang terjadi sampai menjelang Orde Baru, sampai menjelang reformasi. Nah, bagaimana di kampus sendiri gitu ya? Mohon maaf, memang karena pengalaman saya hanya di ITB, saya melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di kampus ITB termasuk Masjid Salman. Jadi memang kalau dilihat semacam timeline gitu ya, maaf, ini belum. Jadi pada tahun 63, 60-an masjid kampus mulai muncul gitu ya. Setelah Salman bermunculan masjid-masjid kampus yang lain. Tahun 70-an ini tadi muncul LMD, Kuliah Tauhid, Kuliah Tauhidnya Bang Imad. Dari tahun 80-an ini tadi karena pengaruh NKK-BKK, normalisasi kehidupan kampus, BKK-nya saya lupa apa kepanjangannya ini ya. Kegiatan-kegiatan di kampus yang dibatasi bahkan diseragamkan itu memaksa atau mendorong banyak aktivis kampus itu untuk hijrah. Hijrah dalam arti keluar ya, keluar dari lingkungan kampus, mencari aktivitas-aktivitas yang bisa mewadahi kegelisahan mereka gitu. Nah, salah satu tempat itu ya masjid gitu, dan kebetulan karena di ITB di depannya ada Masjid Salman, ya mereka ke Salman gitu ininya. Ini menimbulkan bermunculannya banyak unit kegiatan di Salman, mulai dari pembinaan anak-anak, pembinaan remaja, teknologi, jurnalistik, dan seterusnya gitu. Ini kemudian di tahun 90-an, teman-teman yang sekolah di luar negeri tadi, yang sudah berkenalan dengan pemikiran-pemikiran transnasionalis Islam atau harokah ini pulang, kemudian mulai aktif melakukan tadi dakwah gitu, dengan model atau ideologi gerakannya gitu. Nah, ini yang saya lihat memasuki 2010, pengaruh harokah sebenarnya untuk di kalangan mahasiswa tidak sedahsyat di era 90-an, tetapi memang banyak faktor yang muncul gitu ya ininya. Di antaranya munculnya Arab Spring ini, Arab Spring itu membawa pengaruh yang cukup kuat dalam pengamatan saya, yang awalnya mungkin kalau boleh disebut Salafi itu sebagai sebuah harokah, Salafi sebelum 2010 mungkin tidak begitu populer di kalangan mahasiswa ITB gitu ya ininya. Akan tetapi pada 2010 saya lihat mulai semarak kajian-kajian atau mungkin kelompok-kelompok yang sebenarnya kalau diteliti berideologi Salafi, tetapi itu mulai dikaji atau mulai mencoba menarik simpati dari mahasiswa. Tapi ini tidak berlangsung lama ternyata, karena memang ternyata ada faktor lain yang saya lihat, yaitu bahwa mahasiswa di era 2010-an ke sini, ke 2020 sekarang, itu punya karakter yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa sebelumnya gitu ya, generasi sebelumnya. Jadi generasi Z ini mereka tidak begitu tertarik dengan kegiatan yang sifatnya ideologis gitu ya ininya, dan mereka lebih tertarik dengan hal yang sifatnya bisa dikatakan praktis atau mungkin konkret, langsung terlihat dampaknya gitu ininya. Di samping itu tokoh-tokoh Islam di masjid kampus termasuk di Salman sendiri itu juga semakin banyak yang menyadari bahwa masjid itu seharusnya tidak menjadi arena perebutan perebutan pengaruh gitu ya, atau perebutan anggota. Mungkin tadi Kang Indra sudah cerita bagaimana di komunitas hijrah sendiri ada
perebutan seperti itu ya, dari kelompok Harokah A, dari B, dari C, ternyata ingin juga merekrut teman-teman yang pengen hijrah belajar Islam gitu. Nah, tema-tema peradaban ini atau pemberdayaan ini makin semarak sekarang, apalagi mungkin didukung juga kampus-kampus punya wacana atau terseret dalam wacana entrepreneurial gitu ya, kampus sebagai wadah yang bukan hanya menghasilkan akademisi atau intelektual, tapi justru lebih banyak menghasilkan wirausahawan untuk mengisi atau membuka lapangan kerja gitu ya di ininya. Nah, tema-tema seperti ini yang kemudian bersaing atau memberi pengaruh ya dalam aktivisme Islam di kampus kali ya. Nah, ini tadi dikotomi yang terjadi, dinamika yang terjadi. Jadi pada tahun 2000 sampai 2004 mungkin itu yang saya alami. Saya masuk di ITB tahun 2000, sangat ideologis dan politis gitu ya. Setiap organisasi itu, apalagi organisasi yang sifatnya massa gitu, dalam arti seperti himpunan, kemudian BEM, kemudian mungkin bahkan sampai koperasi, mungkin ya koperasi mahasiswa, itu selalu ada persaingan antar kelompok ideologis tadi. Apakah tadi yang disebut kelompok ideologis Islamisme atau aktivis Islam dengan yang non-aktivis Islam gitu, untuk memperebutkan posisi. Ada dikotomi depan belakang, depan itu maksudnya Salman gitu ya. Kemudian di belakang itu adalah yang bukan Salman gitu ininya. Tapi 2004 ini mencair gitu ya, dikotomi itu mencair, tapi sekaligus mulai muncul ya kelihatan generation gap antara mereka yang mungkin masih kukuh, masih terpengaruh dengan ideologi itu, dengan anak-anak muda yang berusaha lebih cair gitu, yang mungkin sudah, karena sumber informasi mulai semakin banyak, sumber ajaran atau keilmuan Islam semakin banyak, mereka bisa belajar dari mana-mana gitu. Apalagi di tahun 2010 gitu ya. Agak sulit sekarang bagi saya memetakan sebenarnya kelompok mahasiswa itu apakah memang masih terkotak-kotak dalam harokah-harokah atau kelompok-kelompok Islam, atau mereka sebenarnya loose gitu ya. Jadi mereka ikut kajian di sana, ikut kajian di sini, tapi kemudian mungkin kegiatannya seperti apa gitu ya ininya. Ini masih jadi pertanyaan gitu ya, masih perlu banyak kajian gitu untuk ini. Nah, bagaimana dengan aktivisme sofistik gitu ya, atau sofisme perkotaan gitu? Memang ini belum begitu banyak dibahas, yang saya beberapa sumber yang saya dapatkan memang misalkan yang disinggung oleh pembicara pertama kita, Bapak Adlin Sila di awal ya, tentang tarekat Qadisiyah lewat papernya. Kemudian selain Qadisiyah itu juga kita mengenal, mungkin ada yang kenal tokoh Pak Muhammad Zuhri, dengan murid-muridnya mendirikan Yayasan Barzakh. Yayasan Barzakh ini salah satu tokohnya di Unpad, Kang Papap mungkin kenal ya, Mbak Miranda Risang Ayu. Beliau dan banyak kawan-kawan Yayasan Barzakh ini bergerak di bidang budaya, selain seni juga menerbitkan buku, kemudian juga banyak aktivitas-aktivitas lain yang sifatnya lebih kepada sosial budaya gitu ya ininya. Kemudian ada kelompok ini Susila Budi Dharma, sebenarnya agak sulit kalau disebut tarekat karena tidak hanya menerima mereka yang berasal dari kalangan Muslim, tetapi memang beliau, kalau kita baca beberapa sumber, bisa dicari di salah satu laman yang memuat tentang Susila Budi Dharma atau Subud adalah justru laman resmi pemerintah DKI Jakarta. Saya kurang tahu kenapa pemerintah DKI Jakarta punya laman khusus tentang Susila Budi Dharma. Beliau, Pak Muhammad Subuh itu lahir di Yogyakarta, kemudian pengikutnya sebenarnya cukup banyak, bahkan internasional sifatnya, karena banyak yang pada tahun 2017 atau 2018 ada konferensi yang menghimpun mereka. Di Indonesia ada sekitar 2.000 orang gitu ya ininya yang hadir gitu. Kemudian di luar institusi atau kegiatan-kegiatan atau aktivitas tasawuf yang baru yang muncul di kalangan kampus atau intelektual ini, atau merambah ke kalangan kampus ini, ada juga tarekat-tarekat yang sudah ada, sudah established, seperti
Naqsabandiyah Qadiriyah, itu juga ternyata menurut penelitian Pak Adelin Sila, saya baca itu cukup banyak juga yang menjadi anggota gitu di kalangan perkotaan. Apakah banyak yang mahasiswa atau tidak, saya kurang tahu karena belum disebutkan di situ. Kemudian di luar yang sifatnya institusional seperti tarekat atau yayasan, saya kira kita bisa lihat bahwa wacana tentang tasawuf di kalangan mahasiswa atau intelektual itu cukup banyak beredar. Kita bisa lihat kutipan-kutipan tentang Rumi, tentang buku-buku Ibnu Athaillah, Al-Iskandari, kemudian kutipan-kutipan sufi yang lain, itu sangat lazim ya kita lihat di media-media sosial atau di media-media massa gitu. Mungkin karena banyak bicara tentang cinta atau tentang bagaimana pencarian diri, jati diri, tentang akhlak, sehingga wacana tentang itu cukup banyak gitu ya ininya. Saya kira penerbit Mizan salah satu yang cukup eksploratif mengangkat tentang tema-tema tasawuf ini, di samping penerbit-penerbit yang lain. Ada muncul misalkan wacana tentang tasawuf positif gitu ya, atau yang disebut oleh salah satu penanya di beberapa sesi yang lalu, ada juga tasawuf salafi. Ini baru memang saya dengar, jadi konon dirumuskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa tokoh lain yang mungkin sebenarnya intinya berada atau tidak mengharuskan pencarian atau proses tasawuf, pencarian jati diri atau pembersihan diri itu melalui tarekat gitu ininya. Nah, itu yang muncul aktivisme sofistik di kalangan kampus gitu. Nah, kemudian berbicara tadi tentang Islamisme, karena kita akan masuk ke peta gitu ya, pemetaan tentang gerakan Islam. Memang Islamisme ini problematik karena menjadi sulit diraba gitu ya kalau kita mencoba merumuskan definisinya gitu. Ada yang melihat Islamisme itu radikal aja yang sifatnya keras, teror gitu. Tetapi tidak sebenarnya. Kalau saya bandingkan ini dua definisi dari dua tokoh, satunya luar negeri, satunya dari Indonesia. Graham Fuller ini adalah pemikir dari RAND. RAND itu lembaga think tank-nya Amerika, dipakai oleh CIA, NSA, dan lain-lain. Dia melihat bahwa Islamisme itu ini sangat broad ya, sangat luas definisinya, bahwa Islamisme itu adalah pemikiran yang melihat atau meyakini bahwa Islam itu punya keyakinan yang utuh, sistem yang utuh, dan pandangan ini itu berusaha diterapkan gitu ya dengan cara tertentu gitu. Jadi Islam sebagai sebuah agama mengatur segala aspek kehidupan, dan aturan-aturan itu harus bisa diterapkan dengan cara tertentu, cara apapun gitu ya yang dibayangkan oleh pemikirnya atau pegiatnya. Sementara Pak Asad Ali Said ini tokoh NU yang pernah menjadi wakil kepala BIN, ini menggunakan definisi yang lebih sederhana tapi memang lebih sumir menurut saya ya. Jadi pemikiran yang mengidealkan Islam sebagai cita-cita yang kafah gitu ya, cita-cita Islam yang kafah, yang ini perumusannya berbeda dari gerakan Islam mainstream. Nah, itu berbedanya seperti apa? Itu memang yang jadi pertanyaan besar ya, karena dalam penelitian Kang Judi Latif juga, dalam penelitian banyak pihak juga, kita bisa melihat bahwa yang disebut sebagai anggota NU, Muhammadiyah, Persis, itu juga bergabung dalam organisasi-organisasi Islam yang tadi disebut non-mainstream atau berada di luar mainstream. Banyak anggota NU yang menjadi anggota PKS, bahkan ada anggota NU yang ikut di HTI gitu ya, begitu juga Muhammadiyah dan sebagainya gitu. Nah, kalau Fuller melihatnya seperti ini, bahwa Islamisme itu terbagi tiga gitu ya. Jadi ada tadi gerakan teror bersenjata gitu ya, yang dengan kekerasan, jalan untuk menerapkan Islamnya. Kemudian ada gerakan dakwah. Nah, gerakan dakwah ini variatif, mulai dari Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir, kemudian beliau juga menyinggung gerakan Nur atau mungkin Hizmet kalau teman-teman di Turki ya, oleh Fethullah Gulen. Walaupun ini berafiliasi ke awalnya adalah tarekat, tapi bukan gerakan tarekat itu sebenarnya kalau menurut Fuller gitu. Ini yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, budaya ininya.
Nah, ada lagi gerakan Sufi. Nah, Sufi ini dimasukkan Fuller, tetapi Sufi dilihat Fuller lebih kepada gerakan yang berusaha mencapai atau melakukan pembersihan diri, mencapai tujuan-tujuan spiritual. Dia tidak punya tujuan politik gitu ya. Walaupun dia punya kegiatan sosial atau kegiatan budaya, tapi tidak dimaksudkan untuk meraih kekuasaan. Kira-kira seperti itu bayangan Fuller gitu ininya. Sementara Pak Asad Ali melihat bahwa Islamisme itu adalah satu tipologi yang berbeda dari ideologi kiri, ya kiri dengan banyak variannya, dari yang radikal, moderat, kemudian kanan ini mulai dari yang neoliberal atau new liberal gitu ya, ada juga kemudian banyak variannya bisa dibahas. Bukunya itu ideologi-ideologi Islam pasca reformasi ya, agak tipis, memang tidak ini ya, tidak banyak definisi di dalamnya, tapi beliau langsung membuat klasifikasi-klasifikasi di dalam buku itu. Nah, ini dibuat menjadi bersinggungan ya, apa beririsan, karena memang menurut beliau Islamisme itu memang mengandung sebuah irisan. Jadi ada kelompok Islam yang punya irisan dengan ideologi-ideologi kiri ya. Kemudian ada juga kelompok Islam yang punya irisan dengan ideologi-ideologi kanan gitu. Nah, itu kira-kira dari saya. Mudah-mudahan masih cukup waktu ya, sekitar 20 menit kalau kita ingin berdiskusi, termasuk tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari sesi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk pembicara kedua. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Salim untuk paparannya. Luar biasa juga ini. Jadi kayak flashback lagi Kang tentang pengalaman dulu. Mungkin kita yang ada di sini mungkin pernah menjadi salah satu dari aktivis kampus. Oke Kang, ini ada 1, 2, 3, kira-kira ada 3. Mohon untuk operator untuk bisa menampilkan. Dan ada permintaan maaf juga dari pembicara pertama, Kang Awan. Beliau ada urusan setelah dari sini, jadi mohon untuk undur diri, dan jika ada pertanyaan yang tadi yang masih perlu di-explore, beliau memberikan emailnya, nanti operator juga akan menampilkan di layar. Ya, terima kasih. Jadi mohon maaf Kang Salim, Teh Mila, dan kawan-kawan semua yang hadir dalam webinar ini. Nanti saya bisa 5 menit lagi lah, setelah itu kayaknya masih undur diri. Soalnya di sini bedanya 3 jam lebih. Berarti jam ini hampir maghrib lah. Oh iya betul. Jadi nanti kayaknya saya minta pamit duluan, mau keluar duluan. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seperti yang dibilang Teh Mila, bisa dikirim lewat email ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kang Awan. Ya, silakan ditampilkan pertanyaannya. Maaf sambil minum. Ini tanggapan sebenarnya Kang untuk Kang Salim dari Pak Burokitari, generasi ke-6 katanya, kelompok ISNET, jaringan mahasiswa yang di luar negeri. Oke, iya. Iya itu. Ya, ini langsung ditanggapi aja ya. Iya, ditanggapi saja Kang. Ya, iya Bang Broki, ini memang saya hanya mengutip dari buku Kang Yudi Latif ya, Inteligensia Muslim Indonesia, yang menjadi disertasi dari Kang Yudi Latif. Kelompok ISNET, ya betul memang ini adalah bagian dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri, kemudian membuat jaringan gitu ya. Cuma mungkin dugaan saya ini tidak dimasukkan, karena mungkin kadung Kang Yudi itu melihat pada generasi ke-6 itu yang terjadi adalah pengutuban gitu ya. Jadi kelompok yang dalam tanda petik ya, quote unquote liberal dan fundamentalis. Sementara yang ISNET ini mungkin tidak termasuk ke salah satu gitu ya ininya. Saya juga tahu banyak teman-teman alumni Salman juga yang bergabung di situ. Sekarang sudah salah satunya seingat saya
sudah banyak yang sudah menjadi birokrat juga atau akademisi yang berkiprah di berbagai bidang gitu ya ininya. Kemudian tentang subut gitu ya, memang ini makanya dari saya serba salah ya memasukkan itu sebagai tarekat juga bukan, tetapi banyak teman-teman Muslim yang melihat ini sebagai sebuah gerakan spiritual, ikut di dalamnya gitu ya. Pak Subuh sendiri walaupun yang saya baca dari beberapa sumber, walaupun memang menerima bukan hanya menerima Muslim, tapi beliau terinspirasi dan banyak mengajarkan tentang hikmah-hikmah atau ajaran Islam walaupun tidak eksplisit gitu ya, seperti tarekat tasawuf mungkin pada jamaknya. Kemudian ini yang menarik dari Kang Agus Al-Muhajir ya ininya. Kang Agus ini bertanya, dalam gerakan Sufi ada tokoh Umar Mukhtar di Libya yang saya tanyakan Sufi yang aktivis dan jihadis. Juga IM itu warnanya Sufinya juga ada. Bagaimana warna Sufi dan pergerakan di masa kini dan di depan kalangan muda? Oke. Jadi betul memang ini yang jadi problematis dari definisinya Fuller kalau ketika menaruh atau meletakkan gerakan Sufi sebagai gerakan yang apolitis atau hanya berorientasi internal, karena memang dalam sejarah aja di Indonesia aja kita lihat, jangan jauh-jauh ke Umar Mokhtar, Pangeran Diponegoro itu kan terpengaruh oleh guru-guru tarekat gitu, guru-guru Sufi. Ada yang menyebut Pangeran Diponegoro adalah pengikut tarekat Syatariah gitu ya ininya. Dan banyak sekali itu, bahkan tadi ada contoh bagaimana kemudian saya sebut tadi bahwa pemerintah Hindia Belanda kemudian akhirnya mengawasi gerakan tarekat karena ada satu pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok tarekat di daerah Cilacap sekitar abad ke-18 gitu ya ininya. Dan masih banyak sekali contoh-contoh bertebaran bahwa gerakan Sufi itu juga punya andil atau punya gerakan juga atau punya aktivitas juga dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya politis, bahkan berjihad gitu ya, menjadi landasan mereka untuk berjihad. Kemudian bagaimana warna Sufi dan pergerakan di masa kini dan masa depan di kalangan muda. Nah ini memang masih perlu diteliti ya, dikaji. Jadi mungkin kita bisa, saya kalau saya boleh membagi dua gitu ya, memang ada yang melihat Sufisme atau tasawuf itu sebagai sebuah wacana atau sumber inspirasi ya paling jauh. Jadi mengutip tokoh-tokohnya, membaca buku-bukunya, kemudian itu menjadi konsumsi pribadi gitu ya, dalam arti mungkin kalau Pak Adlin Sila atau Pak Fahrudin Faiz pekan-pekan lalu menyebut ada tendensi eskapisme gitu ya, hanya jadi pelarian dari permasalahan yang terjadi, yang mereka hadapi per hari ini gitu. Bisa saja warna itu semakin menguat gitu ya, apalagi memang kalangan muda itu memang atau kalangan muda yang rasionalis gitu ya, karena pendidikan Barat itu cirinya atau orangnya rasional, itu memang agak enggan atau sungkan menerima konsep di mana ada tarekat, kemudian ada baiat, ada mursyid yang menjadi sumber kebenaran, mungkin bukan sumber kebenaran ya, otoritas gitu ya ininya. Adanya otoritas itu mungkin membuat sebagian kalangan muda enggan gitu ya. Tapi ini hanya satu varian gitu, karena tadi saya sebut toh guru-guru Sufi seperti Pak Muhammad Barza almarhum gitu, Pak Muhammad Zuhri almarhum itu juga didatangi banyak orang gitu ya. Mereka memang mencari bimbingan dan tuntunan dari seseorang yang dianggap otoritatif. Kemudian juga penelitian Pak Adlin Sila tentang tarekat Qadisiyah juga menunjukkan bahwa memang banyak tokoh-tokoh intelektual berpendidikan tinggi, kelas menengah ke atas itu memang bersedia melakoni jalan tarekat gitu ininya. Jadi kita masih akan melihat bagaimana nanti dua warna ini dalam tanda petik bukan bersaing, tapi menemukan jalan untuk terintegrasi mungkin ya ininya. Jadi kekhawatiran tentang otoritas atau
tentang organisasi di kalangan muda ya yang kaku, mungkin itu nanti akan ketemu jalan keluarnya dalam bentuk tarekat atau organisasi yang tidak sekaku yang dibayangkan gitu. Mungkin seperti itu bayangan saya gitu. Ini boleh menambahkan Kang Salim sebelum lupa. Silakan. Karena pertanyaan itu sangat relevan sebenarnya dengan salah satu komunitas saya yang kaji. Ini juga sebelum saya mohon pamit sekalian sih sebenarnya. Jadi kalau boleh menjawab warna sufi pergerakan anak muda sekarang itu, kalau dilihat dari contoh kasus yang pelajari, khususnya dari Komuji, karena saya aktif dengan teman-teman di sana dan berteman baik. Jadi teman-teman Komuji itu rata-rata nggak semua, tapi kebanyakan pengikut tarekat itu Atijani Samawi, Atijaniyah. Jadi mereka beradaptasi dengan perkembangan sekarang gitu ya, dan rata-rata warnanya itu lebih nggak kelihatan kayak aliran-aliran sufi formal gitu ya. Seperti anak-anak muda yang seperti kita lihat kayak anak musik sekarang aja gitu. Jadi mereka mengikuti beradaptasi dengan tren yang terjadi sekarang. Sama dengan gerakan-gerakan hijrah gitu ya, seperti shift gitu ya, mereka memanfaatkan media sosial, desain grafis untuk menarik pengikut gitu. Sebagian pengikut Atijaniyah, terutama juga belum Komuji, juga melakukan sesuatu yang kurang lebih mirip gitu ya. Dan yang menariknya rata-rata anak muda pengikut tasawuf, khususnya anak-anak musik yang mengikuti tasawuf ini, rata-rata mereka seperti pengikut tasawuf yang lain gitu ya, mereka nggak mau menunjukkan diri bahwa saya adalah pengikut tradisi atau ajaran ini. Itu yang saya kaget pertama, bahwa ketika saya melakukan penelitian di Bandung itu, saya kaget ternyata ada anak underground yang ikutan aliran tasawuf gitu. Kemudian yang menariknya rata-rata mereka itu umur kepala 3 dan kepala 4 gitu. Jarang yang kepala 2. Meskipun sekarang sudah mulai banyak pengikut di Komuji yang berkepala yang umurnya itu kepala 2 gitu. So ini menarik sih menurut saya, karena saya dulu ikutan pengajian-pengajian tasawuf juga, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mereka sekarang. Gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kang Popop. Ya. Assalamualaikum. Salam sama Alex sama istri. Ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu selalu, lagi. Ya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya melanjutkan tadi ya beberapa pertanyaan. Tanggapan dari Pak Buroki, definisi kategorisasi Pak Saad kurang akademis, bias. Oke, ya bisa jadi memang begitu. Memang kalau bicara definisi sangat sulit ditemukan di buku itu. Saya sebenarnya mencoba merangkum gitu ya dari pandangan beliau tentang Islamisme. Jadi memang sayangnya memang saat ini definisi Islamisme itu ketika dibedakan antara mainstream dengan non mainstream itu memang bermasalah gitu. Memang perlu kajian yang lebih tajam gitu menurut saya. Saya setuju. Kemudian tentang Cak Nun, keterkaitan dengan sufisme, saya tidak tahu apakah Cak Nun itu mengikuti sebuah tarekat atau berguru pada seorang mursyid. Walau alam, mungkin kalau ada yang punya informasi, alhamdulillah. Tapi memang beliau termasuk salah satu tokoh populer gitu ya, tokoh publik yang memang banyak sekali ya dengan gerakan Majelis Maiyahnya itu, dengan banyak sekali menerjemahkan atau membawa ya ajaran-ajaran sufisme atau kata-kata para sufi, wejang-wejangan para sufi dalam bentuk yang lebih cair dan mudah dinikmati oleh anak-anak muda dan masyarakat gitu ya ininya. Dan Cak Nun bukan seorang diri, masih banyak sekali gitu tokoh-tokoh yang lain, baik yang datang dari kalangan ulama atau pesantren, juga dari kalangan yang populer gitu ya, yang dari masyarakat umum. Apa yang membedakan gerakan Islamisme dan bukan gerakan Islamisme? Apakah NU Muhammadiyah termasuk gerakan Islamisme jika dilihat dari latar belakang berdirinya ormas tersebut? Kalau kita mengikuti definisi Fuller tadi, Muhammadiyah, NU itu Islamisme. Karena memang mereka punya semacam ide atau gagasan tentang bagaimana Islam itu diejawantahkan dalam kehidupan keseharian, bahkan sampai berbangsa dan bernegara gitu ya ininya. Jadi kalau pakai definisi Fuller, sebenarnya tidak ada ormas Islam di Indonesia ini yang tidak tergolong Islamisme gitu.
Karena ini sangat luas definisinya dan saya kira tidak ada, kalau kita belajar Islam dari kecil gitu ya, hatta mungkin ada yang setuju penerapan syariat Islam, ada yang nggak setuju, katakan begitu ya. Di luar perbedaan itu, kalau lagi-lagi kalau pakai definisi Fuller, setiap orang yang ingin melihat ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan di luar dirinya gitu ya, maka itu dia bagian dari Islamisme atau Islamis dalam penyebutannya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Walaupun mungkin orang sering membenturkan atau membedakan bahwa NU dan Muhammadiyah itu dari segi berdirinya, Muhammadiyah modernis, kemudian NU, kemudian tradisionalis gitu ya. Kalau saya melihat, kalau kita membaca-baca lagi sejarah, bagaimana perdebatan di Dewan Konstituante, misalkan, kita akan melihat bahwa dua ormas ini punya pandangan dan tentang bagaimana Islam itu diterapkan gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu, apalagi yang pertanyaannya tentang subut, saya kurang paham. Alhamdulillah ada yang bisa mengisi ya tentang pertanyaan itu. Kemudian, apa ada pertanyaan yang bisa saya jawab dari yang Kang Papap? Oke, gerakan hijrah mungkin bisa langsung ya, tentang gerakan hijrah bisa langsung ditanyakan ke Kang Indra, karena beliau memang mendalami di sana, disertasi beliau tentang itu. Ada lagi, oke. Oke, tentang sufi intelektual di kampus sekarang, apakah masih ada? Oke, sufi intelektual di kampus ya masih ada, gitu ya. Tadi kita sudah dengar misalkan dari Kang Indra juga bahwa komunitas, maaf ya, kalau yang Komuji dan lain-lain itu mungkin ranahnya bukan di kampus ya. Tapi kalau di kampus, kalau baca penelitian Pak Adlin Sila tentang Tarekat Qadisiyah misalkan, itu masih ada tokoh-tokoh atau kalangan intelektual yang memang ikut bergabung gitu ya di dalamnya. Tapi kalau ditanya apakah misalkan, ini dari pengamatan saya, apakah misalkan terjadi semacam episode seperti ketika kelompok-kelompok harokah itu aktif di masjid-masjid kampus atau di kampus sendiri untuk melakukan rekrutmen atau kemudian mengambil posisi-posisi organisasi strategis di kampus, saya kira dalam sejauh pengamatan saya tidak ada. Jadi kelompok-kelompok yang disebut tadi bagian dari aktivisme tasawuf itu punya pengajian-pengajian, tetapi mereka tidak tertarik tampaknya untuk hal-hal seperti itu gitu ininya. Jadi kalau dibilang apakah gerakannya ada di kampus, mungkin di kampus bukan gerakannya, tetapi kalangan kampus atau intelektual baik dosen maupun mahasiswa itu mengikuti kajian-kajian atau aktivisme tasawuf tersebut di luar kampus gitu. Baik, apa ada lagi? Mungkin kalau gerakan hijrah nanti bisa ya kita tanyakan ke Kang Papap. Coba ya. Teman-teman juga bisa kalau tertarik membaca tentang gerakan hijrah, PICTS dan Studi Humanika dulu sudah pernah menerbitkan sebuah buku berjudul Dialektika Agama Budaya Politik. Itu bisa didapatkan di baik Perpustakaan Salman, dipesan di sana, atau ke penerbit Pustaka Matahari. Itu di dalamnya ada bagian-bagian terakhir juga mengungkapkan tentang perkembangan atau fenomena gerakan hijrah gitu ya di perkotaan. Sebagian juga adalah tulisan atau penelitian dari Kang Indra tadi. Oke, saya kira cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi yang ke saya. Kalau untuk Kang Papap nanti mungkin bisa kita bantu teruskan ke beliau. Nanti bisa kita teruskan jawabannya ke grup peserta mungkin ya, bisa nanti. Bukunya online, ya bisa dipesan gitu ya. Nanti akan disampaikan di grup peserta gitu ya, untuk informasi soal buku dan literatur yang terkait.
sudah asar ya kayaknya, Mel? Iya, Ya. Kang. Ya, alhamdulillah. Terima Ya. kasih banyak Kang Salim dan pembicara pertama Kang Awan yang telah memaparkan materi yang pada hari ini sangat relevan pada gerakan movement yang ada di Indonesia. Pada dasarnya mungkin kita berbeda-beda ya Kang ya. Mungkin ketika menyimak materi ini ada yang pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Sepakat atau tidak itu hal yang lumrah gitu kan Kang. Definisi pun beraneka ragam. Tetapi ketika kita ingin menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Ta'ala, maka itu akan ketemu di situ. Ketika niat kita benar-benar untuk menghadap kepada Allah dengan niat yang lurus, di jalan apapun, wadah apapun akan bertemu di sana. Maka dari itu, sebagai penutup dari saya dan dari acara ini khususnya, dari Kang Salim juga nanti akan ada closing statement. Oh, cukup kayaknya. Sudah. Ya. Udah azan. Oh, udah cukup. Udah azan ya. Iya. Udah azan soalnya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jiwa. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita berikan applause sekali lagi untuk acara yang luar biasa pada hari ini dan untuk pembicara kita. Terima kasih banyak untuk para peserta yang telah meluangkan waktu dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan jika ada pertanyaan yang ingin dibicarakan lebih lanjut maka bisa hubungi operator kontak yang telah disediakan. Baiklah Kang, undur diri, silakan Kang Salim undur diri ataupun ingin mengucapkan apapun itu ya. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang ingin minta PPT bisa hubungi kontak person atau hubungi langsung personal dari operator. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya terkait pertanyaan tadi yang belum tuntas ke pembicara pertama, bisa hubungi email beliau hikmawan.saifullah@gmail.com. Kemudian kalau mau hubungi kontak dari Kang Salim juga dipersilahkan. Bagi rekan-rekan yang ingin live dipersilahkan